الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين من زاح بدر لا غشاء له تورق الصبح في كفي وانتصبا Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya auladi, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi dan semoga antum sekeluarga semuanya sehat, dijauhkan dari wabah ini dan dilancarkan rezekinya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di pagi ini antum tetap semangat dalam mempelajari pembelajaran hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana tata cara membuat fiil majhul, baik itu dari fiil madi ataupun fiil mudhari. Sedangkan fiil amar tidak bisa dijadikan fiil majhul. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kaidah dan pembagian naibul fa'il. Supaya antum lebih mudah dalam memahami kaidah dan pembagian naibul fa'il, ini sama dengan babul fa'il. Jadi baik itu kaidah atau ketentuan atau pembagiannya sama dengan fa'il. Apa saja itu? Yang pertama adalah naibul fa'il selalu dibaca rafa sesuai tabel i'rab ya. Ketika dia isim mufrad berarti memakai dhamma. Kalau dia isim tasniyah berarti memakai alif dan seterusnya. Dan terletak setelah fiil majhul. Kalau fa'il setelah fiil ma'lum. Jadi fiil ma'lum itu fiil yang diawali oleh me atau kata kerja aktif secara bahasa Indonesia. Sedangkan kalau naibul fa'il setelah fi'il majhul, baik secara langsung ataupun tidak. Contohnya, di sini ada kata yuftahu al-babu, pintu dibuka. Yang mana aslinya yuftahu fulan atau Khalid atau yang lain al-baba. Khalid membuka pintu. Kemudian luqibat biz-Zahra Fatimatu. Jadi diberi gelar dengan Az-Zahra, yakni siapa? Fatimah. Jadi Fatimah diberi gelar Az-Zahra. Jadi menjadi luqibat. Fa'ilnya ditiadakan sehingga menjadi luqibat, diberi gelar. Kemudian yang kedua, jika naibul fa'il berbentuk mufrad, yaitu berjumlah 1, musanna berjumlah 2, ataupun jamak lebih daripada 2, 3, dan seterusnya, maka fi'il majhulnya tetap mufrad. Contohnya, duriba al-walad. Di sini al-waladnya 1 anak. Duriba al-walad. Duriba al-waladani, 2 anak, tetap duribanya mufrad yaitu huwa. Kemudian duriba al-aulad adalah
murid-murid, sehingga tetap fiilnya mufrad seperti halnya fa'il. Jadi berapapun jumlah dari naibul fa'il, mau 2, 3 dan seterusnya, tetap fiilnya di sini mufrad. Kemudian yang ketiga yaitu fiil dan naibul fa'ilnya harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Contohnya di sini duriba Ahmadu. Jadi sama-sama lah laki. Duribat Fatimatu, sama-sama perempuan. Yang artinya Ahmad dipukul, Fatimah dipukul. Ini adalah 3 kaidah atau ketentuan dari naibul fa'il. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pembagian naibul fa'il. Yang mana pembagian naibul fa'il itu sama dengan fa'il, yaitu ada 2. Yang pertama adalah isim dhahir, yang kedua adalah isim dhamir. Isim dhahir itu adalah yang nampak. Dulu kita artikan dalam bab fa'il, isim dhamir adalah bukan dhamir. Berarti selain dari dhamir berarti dihukumi dengan zahir. Sedangkan isim dhamir dia adalah kata ganti. Apa itu kata ganti? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hun, huna dan seterusnya kita sudah bahas itu. Kemudian isim dhamir itu sendiri ada 2. Yang pertama adalah baris, yaitu nampak, dan yang kedua adalah mustatir, yaitu dikira-kirakan. Agar lebih paham kita ke contoh. Yang pertama adalah contohnya syuribat al-qahwatu, artinya adalah kopi telah diminum. Secara bahasa Indonesia kita boleh saja menulis kopi telah diminum oleh Muhammad. Dalam bahasa Indonesia boleh saja kita tulis oleh Muhammad. Akan tapi berbeda dalam bahasa Arab, tulisan oleh Muhammad itu ditiadakan, sehingga menjadi syuribat al-qahwatu, kopi telah diminum. Yang mana kata aslinya adalah syariba Muhammadun al-qahwata. Muhammad telah minum kopi. Di sini kopi sebagai objek. Ketika Muhammad ditiadakan, yang mana Muhammad adalah fa'il, sehingga objek menempati tempatnya fa'il. Akan tapi bukan fa'il lagi, tapi namanya apa? Naibul fa'il. Dan hukum dari fa'il itu sendiri akan tersandang pada objek atau naibul fa'il, pengganti dari fa'il sebelumnya, yakni sebelumnya yang dibaca fathah sekarang menjadi dhamma. Contoh yang lain, yu'kalur ruzzu. Di sini contohnya adalah nasi dimakan dan bentuk dari fi'il majhulnya berupa fi'il mudhari yang awalnya dibaca dhamma dan sebelumnya dibaca fathah. Sedangkan fi'il madi syuribat, ini contoh dari fi'il madi, pertamanya dibaca dhamma dan sebelum akhir yaitu ra dibaca kasrah, dan ketambahan ta'nis karena naibul fa'ilnya dihukumi muannas. Sedangkan ar-ruzzu di sini adalah laki-laki sehingga memakai ya, yang mana asli dari katanya adalah ta'kulu khadijatu ar-ruzza. Khadijah makan nasi. Sehingga ketika Khadijah atau fa'il atau subjek ditiadakan, sehingga objek menempati tempatnya subjek, sehingga semua hukum dari bacaan atau yang lain dari tempat fa'il dimiliki objek yang pindah ke tempat fa'il, sehingga dibaca ar-ruzzu. Dan di sini dibaca ta'kulu karena ini adalah fi'il mudhari yang mana fa'ilnya adalah perempuan, sehingga memakai ta'kulu yaitu dhamir hiya, ya'kulu, ya'kulani, ya'kuluna, ta'kulu. Nah, menyesuaikan ketika fa'ilnya ditiadakan menjadi yu'kalu karena naibul fa'ilnya laki-laki. Kemudian ubghadu artinya adalah saya dimarahi. Contohnya yubghiduni abi. Ini abghada yubghidu fi'il mudhari. Jadi
ayahku memarahiku. Ketika menjadi fi'il majhul menjadi ubghadu, saya dimarahi. Contoh yang lain, tuntuzoru, kamu ditunggu. Aslinya apa? Antadziruka, saya menunggumu. Jadi antadziru, intadzara yantadziru, ikut wazan ifta'ala yafta'ilu. Jadi ini adalah fi'il mudhari. Antadziruka ketika menjadi fi'il majhul, pertamanya dibaca dhammah dan semua huruf yang sebelum akhir yaitu dhad yang hidup dibaca dhammah, menjadi dhammah di sini. Menjadi tunduzoru, kamu ditunggu. Biar antum lebih mafhum, lebih faham, antum perhatikan tabel di sini. Di sini ada tasrifan fi'il madi dan fi'il mudhari yang mabni majhul, duriba, duriba, duribu, duribat, dan duribtu, duribna, dan seterusnya. Sedangkan fi'il mudhari yuktabu, yuktabani, yuktabuna. Dan perlu antum perhatikan di sini ada lafadz yang berwarna merah, itu contoh dari dhamir mustatir. Jadi perlu kita ulang lagi. Di sini ada contoh syaribat al-qahwatu, berarti naibul fa'ilnya berupa zahir yaitu bukan dhamir, sedangkan ubghadu di sini berupa dhamir. Akan tapi dhamir tadi ada dua, ada yang baris yaitu nampak, ada yang mustatir. Jadi dhamir mustatir itu dhamirnya tersimpan. Di sini ada kata duriba, dhamirnya ada tersimpan yaitu huwa. Jadi kata yang bertulisan berwarna merah di sini adalah contoh dari dhamir mustatir. Sedangkan yang berwarna biru itu contoh dari dhamir baris yang nampak. Nampaknya bagaimana? Contoh di sini duribtu. Jadi duribtu itu artinya apa? Ana. Jadi kelihatan saya. Duribna berarti nahnu. Naam. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dan belum paham, fadhlu antum bisa tanyakan. Akhirul kalam, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.